Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya saudara sekalian berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Apakah saudara sehat hari-hari ini? Saudara bicara tentang kesehatan, itu jangan cepat-cepat menjawab, saudara. Saya ingin kita memikirkan makna lebih dalam dari kesehatan itu sendiri. Sehat bukan hanya keadaan fisik tubuh kita, tetapi juga emosi kita, mental kita, pikiran kita, hubungan kita, relasi dengan suami istri, dengan anak, orang tua, bahkan juga kerohanian kita, hubungan dengan Tuhan. Apakah saudara sehat hari-hari ini? Atau adakah hal-hal masalah yang mungkin mengganggu kesehatan kita, bisa kesehatan mental, kesehatan relasi, ataupun kesehatan kerohanian. Kalau saudara merasa sehat hari ini, puji Tuhan saudara. Tapi kalau saudara merasa kurang sehat atau tidak sehat, mari datang kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan memulihkan umatnya. Mohon pada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kesehatan saudara dan saya. Saudara, mulai hari ini, selama 5 minggu ke depan, saya akan mengajak saudara untuk memikirkan satu topik yang baru, saudara, yaitu tentang kerohanian atau spiritualitas kita. Kita akan bicara tentang 5 racun rohani atau 5 kerohanian yang beracun. 5 cara hidup rohani yang seringkali bukan menyehatkan kerohanian kita, saudara. Tetapi justru malah menjadi racun, membuat sakit, dan merusak kerohanian kita. Kelima hal ini kelihatannya baik, ya. Kelima hal ini kelihatannya ya emang begitu rohani. Tetapi sesungguhnya berbahaya, saudara. Karena justru menjauhkan kita dari Tuhan dan bahkan membuat kita malah jadi beda dari kehendak dan ajaran Tuhan yang sejati. Jadi saya berharap saudara mengikuti pembahasan ini selama 5 kali hari Sabtu ke depan. Hari ini kita akan membahas racun kerohanian yang pertama, yang saya beri nama kerohanian obat penenang. Kerohanian obat penenang. Apa itu kerohanian obat penenang? Setelah hal ini terjadi ketika kita sebagai orang Kristen itu menggunakan disiplin rohani, hal-hal rohani, hal-hal tentang gereja, ya baca Alkitab, pelayanan, dengar lagu rohani, atau bahkan menggunakan nama Tuhan itu sendiri semata-mata hanya untuk membuat kita merasa tenang, hanya untuk membuat kita merasa baik, hanya untuk meredakan stres kita, meredakan pusing kita dengan hal-hal rohani. Kita mungkin merasa hidup di dalam dunia ini begitu susah, saudara, ya. Banyak masalah, stres, banyak tekanan, banyak pikiran, dan kita seperti nggak mampu untuk tanggung semua persoalan yang di depan mata kita. Lalu kita bilang begini, udahlah nggak usah dipikirin, doa aja, udahlah serahin pada Tuhan. Lalu kita berpikir seolah-olah masalah itu nggak ada, saudara. Kita lupakan begitu saja. Bukankah ini kedengaran baik dan familiar dalam hidup kita? Bukankah selama ini Alkitab mengajarkan begitu? Saudara, hati-hati, saudara. Nah, di sini. Kerohanian beracun itu memang mirip sekali dengan kerohanian sejati. Tapi kalau diselidiki lebih dalam, justru merusak. Memang Alkitab berkata ya, bahwa kita itu perlu belajar menyerahkan segala beban, kekhawatiran, pergumulan itu serahkan kepada Tuhan. Memang kita disuruh oleh firman Tuhan untuk belajar percaya, belajar berserah, belajar bergantung dalam semua persoalan masalah-masalah kita. Tetapi sebenarnya kita paham nggak apa itu artinya berserah? Apa itu artinya percaya pada Tuhan? Saudara, percaya kepada Tuhan, berserah, itu bukan berarti kemudian jadi mengabaikan masalah-masalah yang kita alami. Bukan karena kita nggak mau tahu, lalu kita pakai nama Tuhan. Bukan karena kita nggak mau pikirkan penyelesaian masalah kita, lalu kita udahlah, gimana Tuhan aja. Tapi itu karena kita nggak mau mikir, karena kita nggak mau selesaikan masalah kita. Nah, disinilah kerohanian itu jadi beracun. Kita pikir kalau kita udah denger lagu rohani, udah masalahnya beres. Enggak, saudara. Kadang ada masalah-masalah dalam hidup yang kita harus tanggung jawab, saudara. Berserah kepada Tuhan bukan berarti lepas tanggung jawab atas beban hidup yang kita pikul.
Ya, berserah kepada Tuhan itu bukan menyangkali keadaan yang ada. Enggak kok, saya nggak ada masalah, udah doalah sama Tuhan, ya gimana Tuhan aja. Saudara, menyerahkan hidup pada Tuhan itu termasuk juga kita benar-benar tahu nih masalah apa yang sedang kita hadapi. Kita mengakuinya, iya, I'm in trouble. Saya salah nih di dalam pernikahan kami. Saya salah nih mengatur keuangan sampai saya banyak utang. Kita mengakui masalah itu, saudara. Menerima bahwa kita gagal, atau bahwa kita dilukai orang lain mungkin, bahwa kita bergumul dengan dosa, lalu kita tanggung jawab gimana kita menyelesaikannya. Nah, serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya udah gak tahu lagi gimana nih. Saya salah nih Tuhan. Saya gagal ini Tuhan. Tuhan, saya serahkan kepadamu. Tolong saya menyelesaikannya. Banyak orang, saudara, terjebak di dalam kerohanian obat penenang ini. Kita menjadikan agama, pelayanan, ya, bahasa-bahasa rohani hanya untuk menutupi persoalan itu. Membohongi diri kita sendiri dan orang lain, seolah-olah hidup kita nggak ada masalah. Yang penting kan udah doa. Yang penting udah ke gereja. Kita pikir kita hanya ingin mendapat perasaan tenang atau semata-mata meredam saja stres itu atau masalah itu. Saudara, ini keliru sekali. Saudara, ada perbedaan ya antara orang yang sungguh-sungguh serahkan pada Tuhan masalahnya. Tuhan, ini masalah saya serahkan kepadamu. Dengan orang yang gak mau tahu masalahnya. Beda sekali, saudara. Saudara, sejangka waktu mungkin kita bisa merasa tenang. Ya, nggak ada masalah kalau kita jadikan kerohanian cuman obat penenang. Kita rasa oke aja, hidup kita tetap berjalan, udahlah nggak usah dipusingin begitu. Nanti juga masalah selesai sendiri. Tetapi ini bukan kelegaan sejati yang Tuhan maksudkan. Beda. Kalau kita bawa masalah yang kita genggam itu kepada Tuhan, kita akan merasakan kelegaan yang sejati. Kerohanian yang sejati, saudara, bukan membuat kita jadi tutup mata dengan semua pergumulan hidup. Tetapi kerohanian yang sejati itu justru mengundang kita untuk lihat dengan jelas. Ini, lihat betul-betul bahwa kita punya pergumulan, kita punya penderitaan, kita punya masalah. Lihat dengan jelas, lalu hadapi bersama Tuhan. Hadapi bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengundang engkau dan saya datang kepadanya hanya karena lari dari masalah, enggak. Tapi mari hadapi masalah bersama Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan masalah hidup, dengan penderitaan yang real, itu kita semakin sadar bahwa kita lemah, kita rapuh. Kita hidup di dunia yang sudah rusak, dunia yang berdosa, dengan orang-orang yang berdosa. Kita akan bisa melihat dunia ini dengan kacamata yang lebih benar. Semakin kita bertumbuh dekat dengan Tuhan, saudara, kita juga nggak bisa tuh jadi abaikan masalah di sekitar-sekitar kita. Gak peduli orang lain, gak peduli diri sendiri, gak bisa, saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, justru semakin peka terhadap berbagai masalah yang terjadi di sekitar kita. Saudara, kerohanian yang sejati bukan hanya menutup beban masalah di dalam selimut agama, bukan. Tetapi sungguh-sungguh mengenali pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, lalu serahkan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan mengundang kita datang kepadanya, menyerahkan semua beban dan persoalan kepada kita. Tetapi Tuhan sedang tidak bermaksud untuk ninabobokan kita, saudara, dalam rasa tenang yang palsu. Tuhan mengundang apa? Pikullah kuk yang kupasang. Jalani hidup di dunia yang mungkin berat, penuh pergumulan, penuh penderitaan, tetapi jalani bersama dengan Tuhan. Kerohanian yang sejati
bukan hanya membuat kita merasa tenang dan abaikan masalah, tetapi justru mau memanggil kita kuat dan tenang menghadapi masalah, maju bersama Tuhan. Selamat membangun kerohanian yang sejati. Tetap saksikan seri ini di hari Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.